Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memperjumpakan saya dan Anda di bulan Muharram ini. Sudah berjalan hampir 15 tahun kita sudah ngaji bersama-sama. Alhamdulillah hari ini saya dan Anda tafsir juz 4 ya. Surat Ali Imran ayatnya 102. Silahkan baca. Ini mesti hafal ya. Silahkan mesti baca. Padahal Ali Imran surat 3 ayatnya 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi takwanya spesial ya, tetapi haqqa tuqatih, dengan sebetul-betulnya ketakwaan kepadanya. Karena pakai hak marbuto dikasrohkan ya, jadi orang ketiga tunggal ya. Wala, dan janganlah tamutunna, kalian itu mati, illa, kecuali, wa antum, sedangkan kalian itu muslimun, berserah diri, muslim, Islam ya. Di samping Anda dan saya disuruh bertakwa, tetapi minimal matinya itu harus dalam keadaan berserah diri, taslim, muslim. Ternyata perintah ini bukan saja kepada kita umat Islam, akan tetapi umat-umat sebelumnya juga diperintahkan demikian. Sebagai contoh, ayat ini sama dengan surat 2 ayat 132.
Ya, 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi, wa wassa dan mewasiatkan biha dengannya, yaitu berupa ucapan, ajakan, seruan Ibrahim banihi kepada anak keturunannya, ya, kepada anak-anaknya, banihi. Lalu wa Yakub dan Yakub, kita sudah tahu Yakub ini awalnya adalah sebutan untuk orang-orang Israel. Ya, Yakub, wa Yakub dan Yakub. Ya baniya, wahai anak-anakku, wahai anak keturunanku, innallah, sesungguhnya Allah, istofa, telah memilih, ya Nabiil Mustafa. Pernah dengar itu ya? Nah, Nabi pilihan, orang yang terpilih. Nah, itu ya. Istofa, pilihan. Ya, telah memilih. Lakum, bagi kalian, ad-din, agama, yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam dan juga Yakub. Padahal Yakub ini adalah cucunya, ya, cucunya dari putra dari Ishak. Fala, maka janganlah, tamutunna, kalian wafat, kalian mati, illa, kecuali, wa antum, sedangkan kalian itu muslimun, berserah diri. Jadi mohon maaf, sejak dahulu sudah dicanangkan sama agama apapun yang dibawa oleh para nabi dan rasul, menyarankan yang sama semua. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan taslim, berserah diri kepada apa? Kepada agamanya Allah. Jadi ada nanti sama dengan kan ya, surat 2 ayat 132 sama dengan surat 3 ayat 102. Jadi ya, untuk mudahnya begitu. Lalu selanjutnya pada ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ya, itu ya. Wahtasimu, dan berpegang teguhlah. Loh, pegang teguh itu maksudnya dipegang dengan kuat. Bihablillah, terhadap talinya Allah, yaitu agama. Pegang teguh betul-betul, pegang dengan kuat-kuat agamanya Allah itu. Karena itulah yang menyelamatkan. Tetapi syetaniyah laknatullah alaihim, ya, itu telah menggelincirkan anak cucu Adam dengan apa?
dengan memberikan berbagai macam model ditunjukkan kenikmatan berupa harta. Ya, kepuasan hidup bukan kepuasan batiniah, tetapi kepuasan secara jasmaniah. Diberikan agar supaya apa? Lalai manusia itu. Ya, yang melalaikan itu. Anda melarat, tidak mungkin tolak-toleh kepada wanita lain. Tapi kalau sudah kaya, nah tolak-toleh mulai. Gitu ya. Nah, datang ke mall, pura-pura nyuruh istrinya ke mall, padahal dia sendiri tolak-toleh untuk memandang yang lainnya. Jaminan semuanya. Diartikan semuanya tentang agamanya Allah itu. Yang disuruh pegang teguh, jangan ambil sebagian lalu kufur kepada sebagian yang lain. Ya, akan tetapi keseluruhan wala dan janganlah tafarraqu, kalian itu berpecah belah, bercerai-berai. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian yang bercerai-berai menjadi golongan-golongan, menjadi kelompok-kelompok. Ayat ini sama dengan surat yang sama, ayatnya 105. Surat 42, ayatnya 13. Nanti Anda lihat itu. Jadi perintah untuk tidak berpecah belah, harus bersatu, itu. Ya. Siapa yang berpecah belah seperti itu adalah orang-orang khairul Islam. Maka saya dan Anda wajib menyelisihi mereka. Insya Allah hari Jumat besok saya dan Anda disunnahkan berpuasa Tasu'a, hari yang ke-9. Sabtunya kita ngaji ini Asyura. Kalau tidak bisa hari Jumatnya, minimal pada hari Asyura. Kalau mau ditambah lagi pada hari Kemisnya, tanggal 8. Ya, yang jatuh Pak. Jadi bukan tanggal 8 yang kita berbuat, tetapi melainkan karena hari Kamis. Mau 3 hari, boleh. Gitu ya. Wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Jadi sesiapa saja di antara saya dan Anda, kalau sudah sholat, oh ini bukan golongan saya ini kayaknya bukan kelompok saya ini, maka Anda dan saya telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan itu memasuki begitu. Ya kan? Oh ini golongannya angkat tangan ini kalau subuh. Begitu. Ya, tidak diperkenankan. Wis urusannya sendiri-sendiri, dewek. Hidayah milik Allah. Jadi gimana biar biasa aja. Iya, pokoknya dia muslim sholat berani, yuk sama-sama. Sama-sama. Ya, begitu. Wala tafarraqu. Oh, dia bukan golongan saya. Nah, sudah. Makanya kalau Anda lihat surat 14, suratnya Ibrahim, Rasulullah Ibrahim berdoa kepada Allah, ayatnya 36. Jangan sampai dia dan anak keturunannya itu menyembah berhala-berhala asnam. Karena sebagian besar itu menyesatkan manusia. Al-asnam. Sehingga apa? Hati Anda dan saya ini bersekat-sekat. Jadi tidak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Hati-hati. Ya. Jadi itu surat Ibrahim ayat 36. Doa itu ya. Jangan sampai menyembah berhala-berhala asnam. Di antaranya itu tadi yang bersifat kegolongan. Wadkuru, dan ingatlah
Nikmat Allah alaikum, nikmatnya Allah atas kalian. Ya. Apa? Il kuntum, ketika kalian itu a'daan. Ya, bermusuhan. Dahulu kalian itu saling bermusuhan. Ternyata saya dan Anda bercerai-berai itu mesti bermusuhan. Hati saya dan Anda mesti bermusuhan. Tidak mungkin Anda dan saya, hati kita ini bersatu padu, tidak mungkin. Karena itu tadi. Jadi sesiapa saja yang menganggap, mohon maaf ini, yang menganggap bahwa hati saya dan Anda tercekat-cekat membagi-bagi yang seperti itu, tabarraku, maka saya dan Anda sama pada hidup pada masa jahiliyah. Jadi kalau saya dan Anda diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang demikian itu, maka saya dan Anda mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Keluar dari Islam. Bukan keluar dari Islam, tetap Islam. Tetapi wafatnya dalam keadaan jahiliyah. Tahu jahiliyah? Dalam masa-masa kebodohan. Gitu. Ya, pada masa-masa kebodohan. Bermusuh-musuhan. Bagaimana bisa bersatu? Artinya ini menyuruh kepada saya dan Anda untuk bersatu pada pokoknya Muslim. Tetapi persatuan kita semu. Nah, persatuan kita semu. Persatuan yang hakiki itu baru dapat dicapai manakala syarat 3 ini dilakukan. Apa yang mempersatukan kita? Al-Quran was sunnatir Rasulillahi sahih. As-sunnah as-sahih. Yang ketiga apa? Bifahmi salafus salih. Bifahmi salaful Tanpa itu, maka persatuannya nisbi, relatif. Ya, relatif sekali. Karena apa? Setiap golongan, setiap hizbiyah itu mempunyai prinsip-prinsip pemikiran, sandaran yang sifatnya intern, dan teori-teori yang menjadi patokan sebagai undang-undang bagi kelompok hizbiyah itu sendiri. Meskipun sebagian mereka tidak menyebutkan sebagai undang-undang. Ya kan? Ada ADART-nya. Masa ada Islam ada ADART-nya? Maka mereka, karena mereka ini lebih pandai dari Rasulullah, maka mereka menciptakan hal yang seperti itu. Sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Jadi sesiapa saja yang bermusuhan sesama Muslim itu maka sama dengan dia mati dalam keadaan jahil. Karena hidayah itu milik Allah. Di tangan Allah, bukan di tangan saya dan Anda. Lalu siapa yang mempersatukan? Ayat itu selanjutnya mengatakan, fa'allafa baina qulubikum. Lalu kemudian Allah mempersatukan. Ya, qulubikum, qalbu kalian. Hati-hati, bukan jasad kita, qalbu kita yang disuruh oleh Allah. Dengan begitu menggerakkan seluruh pikiran kita, menggerakkan jasmania kita untuk menganggap sesama itu sebagai saudara, sebagai teman. Kalau begitu siapa yang mempersatukan? Allah. Allah. Tidak bisa kalau bukan Allah. Fa'asbahtum binikmatika ikhwan. Ya. Sehingga dengan karunia-Nya itu menjadikan kalian itu bersaudara. Sesama Muslim bersaudara. Apa saja?
bersaudara. Wa kuntum, sedangkan kalian itu ala syafa hufratin minan nar, berada di tepi jurang neraka. Sedangkan kalian itu pada awalnya telah berada di jurang neraka. Apa? Karena perpecahan itu tadi. Bertengkar, saling mengkafirkan, maka dikenal dengan kelompok takfirin. Mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ahkan orang. Tidak perlu kita membid'ahkan, walaupun perbuatan orang itu dinilai bid'ah, tidak perlu membid'ahkan. Biarkan dalil yang membid'ahkan mereka. Nah, kita memberitahunya pakai apa? Tasfiyah, dengan cara pemurnian, bitarbiyah, dan dengan pendidikan seperti begini. Lah kalau sampean bilangnya Anda mengadakan apa? Acara apa? Wah, mengadakan surah ya. Sampean wah digibeng sampean juga. Ya bertengkar sudah. Timbul terjadi perpecahan. Ya sudah, silakan Anda. Bapak ikut? Mohon maaf saya tidak ikut. Saya tidak ada begitu-begituan. Mohon maaf ya, saya tidak ikut. Tidak apa-apa. Ya, nah ini. Fa'anqadhakum minha. Lalu kemudian Allah menyelamatkan kalian dengan bersatu itu. Dengan apa? Yang tiga itu. Al-Quran, As-Sunnah, As-Sahih, bifahmi ala salaful ummah. Selamat Anda dan saya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Kadzalika, yang demikian itu, yubayyinullah, Allah hendak menerangkan lakum kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun, agar supaya kalian itu mendapatkan petunjuk. Artinya saya dan Anda tidak akan mendapatkan petunjuknya Allah manakala hati saya dan Anda bersekat-sekat dan berpecah belah. Maka doakan saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah, yang masih berbuat bid'ah itu. Ya hadi ihdinas siratal mustaqim. Termasuk diri kita nanti. Jadi tidak usah ribut. Ya, sama dengan mohon maaf. Minggu kemarin tentang bersin ya kan? Orang Khairul Islam kita doakan. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Padahal dia tidak baca alhamdulillah. Dia bersin saja kita doakan. Semoga Allah memberikan ia petunjuk hidayah dan memperbaiki segala perbuatannya. Loh begitu. Ditanya kemudian, apa yang Anda ucapkan tadi? Doa saya untuk Anda. Apa artinya itu? Semoga Anda mendapatkan hidayahnya Allah, yaitu memasuki Islam. Dan Allah memperbaikan seluruh perbuatan Anda. Kalau Allah sudah buka hidayahnya, memberikan pada saat itu, indahnya ya Anda. Agama saya tidak ada yang begitu tuh. Nih, bisa memeluk. Terbujuk hatinya. Menjadi mu'allaf, orang yang terbujuk hati. Ya. Jadi, hendaknya lah hati-hati. Ya, ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Nah itu. Waltakum minkum, dan hendaknya lah ada di antara kalian itu umat segolongan orang
Yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan. Kebajikan begini ini menurut Allah dan Rasulnya. Bifahmi ala salaful ummah, bukan dengan khair menurut diri masing-masing. Ini kan awal tahun, jadi kita ini menghormati, mari kita hidup-hidupkan supaya kita ini memperbaharui iman kita. Terus keliru bisa. Ya, ngomong kayak apa saja salah. Kecuali, mohon maaf ini, dia seminggu 3 kali, seminggu 2 kali bertepatan dengan hari itu, kemudian dia bercerita tentang hal itu, tidak mengapa. Tapi spesial untuk menghormati, kemudian mengadakan acara tahun baruan ala Islam, ala ya Hijriyah demikian, maka tidak pernah ada. Terjadinya silang sengketa ini tersebab banyaknya orang yang berilmu. Saking pinternya mereka ini, surat 3 ayat 19. Dan surat 45 ayat 17. Ya. Itu terjadinya perbedaan perselisihan ini karena banyaknya orang pinter. Merasa dirinya pinter. Padahal Rasul diutus untuk umatnya yang ummi. Ya. Nggak usah pinter-pinteran. Nanti keminter. Biasa-biasa saja. Merasa dirinya biasa-biasa saja. Belajar demikian. Maka zuhudlah dari dunia. Ya, jangan mencari tenar. Lalu apa? Ini segolongan orang yang khusus, yaitu orang-orang yang alim, orang-orang yang belajar tentang ilmu. Tidak semua orang. Berbeda pada ayat 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu secara umum semuanya. Anda nasihati istri, Anda nasihati anak, istri menasihati suaminya, ya, ibunya menasihati anaknya, sama. Tetapi pada ayat yang 104 khusus. Dan semoga saja Allah memasukkan diri saya dan Anda sekali ini termasuk golongan orang-orang yang khusus. Kenapa demikian? Karena Allah akan meninggikan beberapa derajat daripada orang yang lain, yang beriman yang lainnya. Padahal 1 derajat, semisal perjalanan 500 tahun, itu 1 derajat. Ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang kebiasaan sudah baik menurut agama. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi menasehati anak, menasehati diri sendiri. Termasuk saya ini ngajar begini bukan menasehati Anda, tetapi menasehati diri sendiri. Kalau Jumatan itu biasanya usini wa iyyakum bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Nah, ya. Aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan juga kalian semuanya. Aku wasiatkan kepada kalian dan juga kepada diriku sendiri. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ya. Jangan kemudian bisa nasihati orang tetapi tidak bisa menasihati dirinya sendiri. Surat 2 ayat 44, ya. Surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya. Surat. Lalu kemudian pada ayat 105
itu lebih lagi tentang jangan sampai diulang ini ayat ini supaya saya dan Anda tidak berpecah belah. Silakan Fadal. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Nah ini saya dan Anda diancam dengan azab yang pedih loh ya. Azab yang besar. Wala dan janganlah takunu kalian menjadi kalladzina seperti orang-orang sebagaimana orang-orang yang tafarraqu bercerai-berai, bergolong-golongan, berhizbi-hizbi. Itu ya. Wahtalahu dan berselisih. Tidak mungkin orang bercerai-berai itu tidak ada perselisihan, tidak mungkin. Mesti ada perselisihan. Wah, saya tidak sependapat dengan dia. Udah, berselisih. Siapa di antara kita yang tidak berselisih? Berselisih. Akan tetapi saya dan Anda wajib menekan diri. Rabbish rahli sadri. Dua Rabbku. Ya, seandainya di dalam rumah tangga itu perselisihan langsung diangkat ke atas, terus menerus ya geger terus. Sampai berpisah pun ya geger terus. Musuhan. Tapi coba salah satu di antaranya kemudian mengendapkan diri. Ya, ini saya tenang lagi. Walaupun tetap berselisih itu tetap. Ngasih makanan, biasanya itu naruh ini ya, pelan begitu. Ini agak sedikit dibanting, dek, begitu ya. Karena mangkelnya, lah itu biasa. Dan kemudian jangan mangkel ya, begitu ya, usah dipermasalahkan, diam saja. Terima kasih ya. Piringnya asalnya pokoknya jangan piring terbang saja tidak apa-apa. Ya kan? Nah ini. Ada begitu. Dan kan jelas-jelas ada itu ya kan. Mari kita lihat kita sendiri. Tidak mungkin kita bercerai-berai tanpa perselisihan. Mesti berselisih. Anda sebagai ketua partai, lalu Anda mencalonkan diri, nanti temannya yang lain, aku juga mencalonkan diri, begitu. Akhirnya bentrokan. Karena berselisih masing-masing pengen jadi orang yang terpilih. Itu jadi masalah. Mimba'di dari setelah maja'ahum. Apa-apa yang datang kepada mereka. Al-bayyinat. Keterangan yang jelas. Sudah jelas mereka ini. Tetapi mereka tetap berselisih. Oh, enggak demikian. Tolong tunjukkan yang dilarang Rasul. Bahwa mengadakan acara setelah mayat ditanam itu enggak boleh. Tolong tunjukkan. Sampai cari kitab manapun enggak akan ada yang model begitu. Tetapi secara umum ada. Apa? Surat Al-Hujurat ayat 1. Ya, 49 ayat 1. Surat 33 ayat 36. Wes itu. Ya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Rasul belum pernah melakukan seperti begitu kok. Itu ya. Yang Anda pakai kan surat Al-Hasr. Akhir dari ayat itu. Ayat ke-7 dari surat Al-Hasr. Ya. Maka ambillah apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepada engkau. Dan tinggalkan apa-apa yang dilarang. Nah itu. Padahal ada ayat lain yang menerangkan itu. Kalau Rasul dan sahabat tidak pernah melakukannya, ya jangan dilakukan. Karena baik itu menurut masing-masing itu berbeda. Orang Jawa dengan orang Sunda itu berbeda. Saya orang Jawa, dulu mohon maaf, dikenalkan oleh
adat budaya saya orang Jawa, nggak boleh ada kegiatan pada bulan Muharram atau Suro. Tetapi begitu saya memasuki di Cilegon, yang tidak boleh itu Rabiul Awal. Jadi kan berbeda. Madura berbeda lagi. Yang nggak boleh itu pada bulan Ngapit alias Dzulqa'dah. Itu nggak boleh. Adain apa? Syukuran. Nah ya, itu ada budaya. Beda-beda. Tetapi as-sunnah kan tidak. Universal sifatnya. Surat 34 ayat 28. Surat Saba. Ya, jangan berselisih. Lalu kemudian diperkuat lagi pada ayat itu. Wa ulaika, dan mereka itulah lahum bagi mereka adzabun, siksaan azimun yang besar, yang berat. Jadi siapa saja yang berselisih, Anda sudah menerangkan kepada orang yang betul menurut sunnah, jangan paksakan kebenaran itu kepada dia. Karena hidayah itu milik Allah. Yang terpenting Anda dan saya itu sudah menyampaikan, bukan merubah tugas kita itu. Ya, bukan tugas kita merubah. Kalaulah Anda dan saya membuka surat Ar-Rum, surat berapa? 30, ayatnya 32. Lalu surat 23, surat Al-Mu'minun, ayatnya 53. Itu di sana dikatakan hizbi. Makanya ada surat yang dinamakan Al-Ahzab. Pernah dengar ya? Al-Ahzab. Surat berapa itu? 33. Apa artinya Al-Ahzab? Al-Ahzab itu sama dengan hizbi. Golongan-golongan yang menentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kumpulan orang-orang yang bersekutu untuk memerangi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ahzab, saya baca Al-Ahzab. Ar-Rum juga begitu, bermakna golongan, termasuk diantaranya pada ayat 32 ini. Dan juga surat 23 ayatnya 53. Surat Al-Mu'minun. Pengen tahu jelasnya ayat-ayat ini, silakan dengarkan kajian kami tadi di At-Taubah. Sama. Hanya saja saya menerangkan tentang sifat salat Nabi. Begitu saya salat Allahu Akbar, samping saya berbeda ini. Maka pikiran saya, oh ini bukan golongan saya. Mesti begitu. Yang demikian itu tidak boleh. Setan memasuki diri kita. Ya. Tetapi Al-Hizbi itu Al-Ahzab, Al-Hizbi, golongan-golongan itu juga berarti setan. Itu ada di dalam surat Al-Mujadilah ayat 19. Jadi ada bermakna golongan-golongan, ada yang bermakna bahwa itu setan. Kumpulan para setan, tentara setan. Di sini dikatakan tentara setan. Al-Mujadilah ayat 19. Tetapi juga bermakna tentaranya Allah. Surat Al-Mujadilah pula, tetapi ayatnya 22. Adapun tentaranya Allah pasti dimenangkan oleh Allah. Ya, itu surat Al-Maidah surat 5 ayat 56. Itu sebagai balasan bagi orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Ya, jadi ada kata itu. Jadi perlu diketahui, jadi makanya kita berkata itu supaya tahu. Ya, sampai di sini dahulu kajian ini. Semoga saja Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, mengampunkan diri kita,
dan menerima taubat kita serta memasukkan kita ke dalam surganya Allah tanpa melalui siksa kubur dan siksa neraka. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.